Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Piskadona dengan NIM A1C22344. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai tugas media pembelajaran ICT dengan dosen pengampu Ibu Ferry Triona Pasaribu, MPD CIT. Kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap soal-soal yang telah diberikan. Untuk soal pertama yaitu soal dari kelompok 7, soal yang bagian A. Pada soal tertulis bahwa Ica dan teman-temannya sedang mengunjungi Candi Muaro Jambi. Mereka mengamati candi dan menyadari bahwa kemiripan bentuknya mirip dengan kubus. Terinspirasi dari itu, mereka memutuskan untuk membuat model kerangka kubus dari kawat untuk proyek sekolah mereka. Luas permukaan kubus yang ingin mereka buat adalah 1.350 cm kubik. Lalu, visualisasikan dan analisis geometri bagaimana model kerangka kubus yang dibuat oleh Ica dan teman-temannya, apa saja elemen-elemen penting yang perlu em, mereka gambarkan untuk mempresentasikan kerangka kubus secara akurat, berapa panjang kawat yang dibutuhkan Ica dan teman-temannya untuk membuat kerangka kubus tersebut. Langsung saja kita tampilkan dalam GeoGebra-nya. Ini adalah tampilan kosong dari GeoGebra-nya jika kita belum meletakkan nilai-nilai yang ada. Nah, langkah pertama yang kita letakkan adalah nilai A dengan nilai 0,0,0, lalu nilai B dengan nilai 0,2,0, lalu nilai A dengan nilai 8. Setelah itu, kita letakkan bagian titik-titik sudut pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini yang akan terlihat jika kita sudah meletakkan titik-titik pada titik-titik kubusnya. Setelah itu kita letakkan rusuk-rusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini adalah bentuk dari rusuk-rusuk kubus yang terbentuk. Selanjutnya, kita letakkan bidang-bidang pada kubus. Pada ini yang hanya akan terlihat terbentuk adalah di bagian satu bidang saja. Setelah itu kita letakkan nilai segmen G pada pada titik G dan A, titik G ke A dengan nilai 3,46. Setelah itu untuk I2-nya dengan segmen F ke H yaitu 2 dengan nilai 2,383. Maka ini yang akan terbentuk dari hasil kubusnya. Jadi dapat diketahui bahwa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus adalah dengan luas 6,6 kali S kuadrat 1.350 sama dengan 6 kali S kuadrat 1.350 dibagi 6 S kuadrat. Lalu 225 sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan akar 225. S sama dengan 15 panjang
Panjang kawat yang diperlukan adalah 12 kali 15 sama dengan 180. Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus adalah 180 cm. Itu tadi adalah penjelasan GeoGebra dari soal nomor 7. Soal nomor A pada kelompok 7. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari kelompok 4, yaitu menghitung keliling jembatan. Diketahui bahwa jembatan Batanghari 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah keliling jembatan tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari GeoGebra yang masih kosong. Untuk langkah pertama, kita letakkan nilai A yaitu 0,0 dan nilai B yaitu 1.400,0. Dapat dilihat bahwa ada titik A dan titik B yang saling berhubungan. Selanjutnya kita letakkan nilai segmen AB yaitu 1.400 dan nilai C dengan nilai 0,9. Karena jarak ini yang cukup besar, maka nilai C akan terlihat kalau kita perbesar jarak pandang kita pada GeoGebra-nya, atau bisa dibilang dengan jika kita ngezoom GeoGebra-nya. Selanjutnya kita letakkan nilai garis G yaitu X sama dengan 0. Selanjutnya kita letakkan nilai D pada titik 1.400,9. Maka nilai D akan muncul pada di atas nilai B. Ini tampilan yang akan terlihat jika kita meletakkan memperkecil jarak pandang kita pada GeoGebra-nya. Selanjutnya kita letakkan garis segmen H, yaitu garis C ke D dengan nilai 1.400. Maka ini yang akan terlihat pada GeoGebra-nya. Yang terakhir, kita letakkan nilai garis I pada segmen B ke D dengan nilai 9. Nah, inilah tampilan GeoGebra yang akan terlihat jika kita meletakkan nilai-nilai yang sesuai. Itu tadi adalah penjelasan mengenai GeoGebra dari kelompok 4 pada soal B atau soal kedua mengenai keliling jembatan. Dari ini kita ketahui bahwa keliling jembatannya adalah 2.818 meter. Selanjutnya, saya akan membahas soal dari kelompok 5 pada bagian yang B. Yaitu diketahui bahwa di Kota Jambi terdapat sebuah menara tinggi yang menjadi salah satu ikon kota, yaitu Menara Tugu Keris Ginjai dengan ketinggian 29 meter. Jika seorang pengamat berdiri di jarak 50 meter dari menara tersebut menggunakan pengukuran sudut elevasi, maksud saya pengukuran sudut elevasi, pengamat tersebut mencatat bahwa sudut elevasi ke puncak menara adalah 30 derajat. Jika tinggi menara tersebut sejajar dengan garis pandang pengamat, tentukan apakah tinggi yang diukur pengamat sama dengan tinggi asli menara tersebut. Ini adalah selanjutnya saya akan membahas pada GeoGebra eh, pada penjelasan GeoGebra-nya. Ini adalah bentuk kosong dari GeoGebra-nya. Langkah pertama kita letakkan titik A yaitu 0,0, lalu titik B pada titik 0,29. Selanjutnya C pada titik 50,0. Setelah itu kita tarik garis C ke B yaitu sebagai garis pandang. Selanjutnya garis C ke A sebagai garis G. Selanjutnya kita tarik garis A ke B dengan nilai 29 sebagai garis H. Setelah itu kita tentukan sudutnya, yaitu sudut BCA-nya. Maka inilah tampilan yang akan terlihat pada GeoGebra jika kita mengambil
garis yang sesuai dari pernyataan soal. Dari ini diketahui bahwa nilai dari ini ketahui bahwa nilai tinggi yang dihitung dari pengamatan sesuai dengan tinggi menara itu adalah 29 meter. Selanjutnya, kita akan membahas soal pada kelompok satu, yaitu bagian C. Dengan soal yang diketahui bahwa sebuah balon ruang, sebuah, dengan selanjutnya saya akan membahas soal kelompok satu, yaitu bagian C atau nomor 3. Dari di sini diketahui bahwa sebuah balon ruang gabungan terdiri dari sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, dan sebuah kubus D, I, J, K, L, M, N, O. Pada titik D berhimpit dengan titik sudut kubus. Diketahui bahwa panjang AB sama dengan 8 satuan, panjang BC sama dengan 6 satuan, panjang CH sama dengan 6 satuan, dan DIJK adalah persegi panjang dengan panjang sisi 4 satuan. Berdasarkan soal tersebut, saya akan membahas soal bagian C, yaitu menghitung volume balon ruang gabungan tersebut. Selanjutnya, saya akan langsung menampilkan pada tampilan GeoGebra. Ini adalah tampilan kosong yang dapat kita lihat pada tampilan GeoGebra-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan titik A dengan nilai titik 1,0, lalu titik B dengan nilai titik 9,0, lalu C yaitu dengan nilai titik 9,6, dan lalu nilai D dengan titik 1,6. Selanjutnya kita masukkan nilai garis yang menghubungkan A, B, C, D sebagai alas. Lalu kita masukkan nilai I yaitu 1,10 dan nilai J yaitu 5,10. Setelah itu kita masukkan nilai K sebagai poin C yaitu 5,6. Lalu kita tarik garis D, I, J, K sebagai garis Q2. Selanjutnya kita tarik garis D, I, Q2. Ini akan membuat alas pada bangun ruangnya. Selanjutnya kita buat nilai I1. Selanjutnya kita masukkan nilai M1 yang akan membentuk kubus. Lalu kita masukkan nilai, ah, sudah. Eh, inilah yang akan terlihat pada GeoGebra, yaitu dua buah bangun ruang persegi panjang dan balok. Itu tadi adalah GeoGebra dari penjelasan kelompok satu pada soal bagian satu pada soal bagian C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan soal kelompok 6 nomor 2 atau bagian B. Diketahui bahwa sebuah jembatan di Jambi, yaitu jembatan Gentala, membentang di atas sungai. Sisi jembatan yang lebih panjang adalah 30 meter. Jika tinggi tiang jembatan di atas air adalah 20 meter, berapakah jarak antara ujung jembatan yang menyentuh tanah dan titik di bawah jembatan di atas air? Aduh, geogebranya dekat ya. Nah, ini adalah tampilan GeoGebra jika kita belum meletakkan titiknya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah meletakkan titik A pada titik 0,0, lalu B pada titik 30,0. Setelah itu kita letakkan titik C pada titik 15,20. Setelah itu kita tarik garis dari A ke B, kita tarik garis B ke C, lalu kita tarik garis C ke A. Setelah itu kita tarik garis
Kita letakkan titik D dengan di titik 30, koma negatif 22. Setelah itu kita tarik garis B ke D, lalu kita tarik garis D ke A. Nah, inilah tampilan dari GeoGebra yang akan terlihat. Maka, jarak antara ujung jembatan yang menyentuh tanah dan titik di bawah jembatan air adalah 22,36 meter. Nah, itu tadi adalah penjelasan-penjelasan mengenai soal-soal dari kelompok-kelompok yang sudah diberikan dan juga penampilan dari GeoGebra-nya. Jika ada kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.